Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munatahat 1 untuk 4 kelas ya. Kebetulan hari ini saya masih ada di Jawa Timur untuk sebuah kegiatan, satu acara. Dan aktivitas saya hari ini masih ada, jadi saya hanya bisa untuk mengirimkan video, ya, mengirimkan video kepada kalian, dan mohon maaf atas keterbatasan ini. Saya harapkan kalian bisa memaklumi dan bisa maksimal dalam mengikuti perkuliahan kali ini yang sudah memasuki pertemuan ke-11, ya. Dan ini kebetulan sama ya untuk 4 kelas. Kelas HKIC, HKID, HC, dan HD. Di 4 kelas sama semua materinya. Jadi saya bisa langsung menyampaikan secara serentak untuk 4 kelas. Hari ini materi kita adalah tentang poligami. Atau lebih tepatnya poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Dan untuk hari ini pertemuan 11 akan ada penugasan seperti yang ada di RPS, penugasan, dan nanti akan saya jelaskan bagaimanakah bentuk penugasan. Oke, supaya lebih cepat karena waktu saya terbatas, kita mulai langsung ke modul ya. Modul. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Materi yang akan kita bahas itu ada 3. Pertama, pengertian. Kedua, hukum poligami. Dan yang ketiga, prosedur poligami dan implikasinya dalam hukum Islam. Yang pertama kita langsung ke pengertian. Nah, pengertian kita ambil dari istilah yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa secara atau secara etimologi itu poligami kan poli itu banyak, gami itu nikah. Jadi poligami itu berarti pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Nah, sekarang secara terminologi, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak atau suami itu memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian poligami. Nah, poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu atau seorang. Nah, poligami juga dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Jadi tokoh utama poliandri adalah perempuan atau seorang perempuan yang menikahi lebih dari laki-laki, lebih satu laki-laki. Sedangkan poligini atau poligami itu satu laki-laki menikahi beberapa perempuan. Nah,
Sekarang hukumnya. Kita lihat bagaimana hukum poligami. Kita ambil dari Wabah Az-Zuhairi halaman 165 Al-Fiqhul Islami Wadilatul disebutkan la yajuzu lirrajuli fi madhhabi ahli sunnah ayyatazawwaja aksaru min arba'i zaujatin fi ismatihi fi waqtin wahidin walau fi iddatin mutallaqatin. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menurut mazhab Ahlus Sunnah atau mazhab yang besar menyatakan tidak boleh apa menikahi perempuan lebih dari 4. Jadi maksimal 4. Di ismatihi dalam apa itu seperti dalam pelindungannya, dalam pengawasannya, dalam hak, hak menikahinya di waktin wahidin dalam satu waktu walau fi iddatin mutallaqatin meskipun dalam masa iddah yang perempuan yang dikalaknya itu menjalani masa iddah. Jadi harus selesai dulu masa iddahnya baru menikah lagi. Yang kelima, artinya seperti itu. Jadi laki-laki tidak boleh menikahi perempuan lebih dari 4. Harus maksimal 4. Fa in arada ayyatazawwaja fi khamisatin, jika ada seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang kelima, bi khamisatin yang kelima, fa alaihi maka wajib baginya ayyutalliqa, wajib untuk mentalak ihda zaujatihil arba, salah satu dari istrinya yang 4. Oh, yang tadi dan menunggu, dia harus menunggu hatta tangqadiya iddatuha, sampai selesai iddahnya perempuan yang ditalak. Semuanya tazawwaja, kemudian dia menikah liman aroda dengan perempuan yang dia sukai. Itu ya, jadi harus hukumnya tidak boleh kalau lebih dari 4. Maksimal bolehnya 4. Nah, dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum dengan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, ini dasarnya ayat surat An-Nisa ayat 3. Nah, kata Wahbah, as-sababu fil iktisori alal arba. Alasan kenapa nikah itu hanya dibatasi maksimal 4. Ada kata Wahbah, inna ibahata zawaji bi arba'in faqat qad yattafiqu fi ra'yina ma'a mabda'i tahqiqin aqsa qadratin wa ghayatin ba'dar rijali. Alasannya kenapa? Jadi kata Wabah, fafil masyru'i ginan wa kifayatun wasaddu libabi lil babi amamal inhirafat. Jadi kata Bapak, ya sudah cukup menikahi maksimal 4 sudah cukup. Itu sudah menjadi batas maksimal ketentuan syariat dalam membolehkan perempuan dinikahi lebih dari 1 atau laki-laki menikahi lebih dari 1. Sudah cukup. Ginan wa kifayatun, cukup. Dan kalau lebih itu sadun lil babi amamal inhirafati. Ini menjadi pintu terakhir atau menjadi kesempatan terakhir karena dengan maksimal 4 itu sudah menjadi momentum tertutupnya kemungkinan terjadinya penyimpangan. Artinya sudah 4 maksimal.
Kalau kelima itu semakin memunculkan mudarat, kata wabah tadi. Dan itu ditutup saja, tidak boleh. Kemudian kita lihat juga di baris keduanya tadi. Suma inna fi ziyadati alal arba'i khawful juri alaihinna bil ajzi al qiyami bi huquqihinna. Kemudian sesungguhnya dalam menambah lebih alal arba'i dari lebih dari 4 itu khauful juri, khawatir terhadap mudarat alaihina bagi para istri. Bila ada sih sebab ketidakmampuan laki-laki anil qiyami dalam menjalani hak-hak atau menegakkan dihukukihina hak para istri. Jadi memang ada makosidnya di sini. Kenapa maksimal 4? Karena memang untuk mencoba menghindarkan seorang laki-laki dari kemungkinan terjadinya malpraktek atau ketidakmampuan seorang laki-laki menikahi perempuan. Tentu saja ini dalam aspek ekonomi ya, dalam aspek kemampuan mendukung hak-hak istri yang berhak mendapatkan nafkah. Jadi makanya Islam mencegah dengan cara membatasi nikah poligami maksimal 4. Dan dasarnya seperti apa? Nah, ada di dalam Al-Quran tadi itu ya. Dari fiktum alla ta'dilu fawahidatan. Maksudnya alla ta'dilu. Mereka tidak mampu bersikap adil fil qismi dalam berbagi waktu. Dan kewajiban seorang suami kepada para istrinya adalah kalau dia poligami harus punya kewajiban membagi waktu tinggal di rumah masing-masing istri. Wal jimai dan berhubungan seksual, wan nafakoti dan memberi nafkah, fi zawadil masna dalam pernikahan yang kedua, wassalasi yang ketiga, warubai yang keempat. Wahidatun maka satu saja sebab bahwa aqrabu ila adami wuqu'i fi dzulmi karena itu lebih dekat pada pencegahan terjadinya penzoliman gitu ya. Jadi dia tidak zolim suami memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Makanya diberi batasan 4 saja. Nah, sekarang masih di wabah Zuhaili halaman 168. Ada 2 syarat bolehnya poligami. Ada 2 syarat. Ya. Pertama adalah taufirul adli bainaz zaujati, yaitu adanya atau penerapan keadilan bainaz zaujati di antara para istri. Syarat pertama bagi seorang yang poligami, dia harus mampu bersikap adil kepada para istrinya. Kalau tidak, ya sudah, tidak bisa diluluskan, tidak bisa diizinkan. Yang pertama, taufirul adli bainaz zaujati. Jadi suami bisa menerapkan keadilan bagi para istri. Yang kedua, al-qudratu alal infak, mampu dalam memberi nafkah. Itu ya, maaf saya agak menguap karena memang banyak kegiatan. Jadi yang kedua itu ya, al-qudratu alal infak, mampu dalam memberikan nafkah. Kemudian hikmah poligami. Jadi 2 syarat tadi itu ya, pertama adil dan kedua mampu menafkahi. Makanya nanti kalau pengadilan agama akan mempertimbangkan izin poligami itu harus diberikan setelah majelis hakim mengecek keberadaan calon suaminya. Suami yang mau poligami, apakah dia mampu? Apa buktinya? Ya,
dibuktikan dengan aset yang dia miliki, penghasilan yang didapatkan selama bekerja dia. Nah, kerjanya apa, income-nya dia berapa. Nah, kira-kira kalau punya istri dari lebih dari satu, misalnya 4, kira-kira nafkah untuk para istrinya berapa total. Kalau ternyata dari total kebutuhan nafkah istrinya itu lebih besar daripada penghasilannya, berarti kan dia tidak mampu. Maka majelis hakim bisa jadi tidak mengizinkan karena ada ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah. Nah, seperti itu ya. Hanya harus hati-hati, tidak sembarangan seorang laki-laki itu berpoligami. Berikutnya hikmah poligami. Kata wahba, inna nizama wahdati zaujati huwal afdal wa huwal ghalib. Sesungguhnya sistem istri satu, wahdatul zaujati, sistem istri satu, satu istri, itu huwal afdal, lebih utama, lebih lebih baik, lebih apa, lebih utama ya. Wawal ghalib itu sudah biasa. Wa amma ta'addudu zaujati fahuwa amrun nadirun istisnaiyun. Sedangkan memiliki istri lebih dari satu, itu fahuwa amrun nadirun. Adalah urusan yang jarang, istisnaiyun, dan juga menjadi pengecualian. Jarang, dan kalau ada itu pengecualian. Ya karena kan tidak, karena dia tidak, istrinya lebih dari satu. Nah, ingat, keadaan ini karena bersifat pengecualian berarti ada hal-hal yang seharusnya diutamakan, misalnya kewajiban memberikan apa, ya ada pengecualiannya. Seperti apa ya? Tapi pengecualiannya adalah suami harus punya effort yang lebih dalam menafkahi istri-istrinya. Jadi jangan cuma setengah hati, cuma sekedar nafsu syahwatnya saja yang dia utamakan, sementara kewajibannya itu dia abaikan. Itu tidak boleh. Jadi sesungguhnya hikmah apa itu poligami itu eh, eh, berhubungan dengan hal-hal yang berbeda atau istisnaiyah. Ada pengecualian yang terjadi dan memang itu karena jarang. Nah, wa inna ma ibahatu syariatu di asbabin amatin wa khasatin. Sesungguhnya dibolehkannya poligami oleh syariat itu li asbabin amatin wa khasatin, karena ada alasan-alasan yang umum dan khusus. Ada alasan umum dan khusus. Yang umum bagaimana kita lihat? Amal asbabul amma. Sebab umumnya bagaimana? Paminha mu'alajatu halati killatir rijal wa kasratin nisa. Jadi karena ada faktor sosiologis yang menyatakan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Jadi artinya perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-lakinya. Jika dalam suatu komunitas, suatu negara, suatu wilayah, situ ditemukan populasinya ternyata tidak seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan, maka sebab inilah yang bisa menjadi alasan bolehnya poligami. Ya, boleh. Kalau memang kenyataannya laki-laki sedikit jumlahnya dibandingkan perempuan. Nah, berikutnya sebab khusus adalah ada 3 ya. Satu, akmul mar'ati au maraduha au ada mutawaf ukiti ba'iha ma'utiba zauji, atau mandulnya istri atau sakitnya istri. Akmul mar'ati, mandulnya istri, au maraduha, atau sakitnya istri.
atau ada mutawafuqi tibaiha, atau tidak adanya kecocokan watak istri dengan watak suami. Artinya suaminya tidak seret karena istrinya disuruh begini tidak mau, disuruh begitu tidak mau. Wah, tapi dia tidak mau cerai. Berarti ya sudah, pilihan terakhir adalah suaminya berpoligami. Atau karena mandul, karena sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, istidadu karahiyatir rajuli lil mar'ati fi ba'dil awqati. Yaitu besarnya istidadu, kuatnya atau besarnya karahiyatir rajuli, bencinya seorang laki-laki lil mar'ati fi ba'dil awqati, kepada perempuan fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu. Maksudnya ini ya karena suaminya sudah kelewat sabar menghadapi perilaku istri yang pemberontak, suka memaksakan kehendak, dan dia merasa benar sendiri. Nah, benci suaminya menghadapi sikap istri seperti ini. Tapi dia tidak bisa bertindak apa-apa, misalnya menceraikan, tidak bisa. Karena merasa istrinya sudah terlalu nyaman dengan suaminya, tapi istrinya tidak bisa bertindak apa-apa, tidak mau melakukan tindakan apa untuk memperbaiki diri. Maka solusinya adalah dengan suaminya berpoligami. Itu alasan sebab khususnya. Yang ketiga adalah isdiyadul qudratil jinsiyati li ba'dil rijali. Bertambahnya kemampuan jinsiyah atau kemampuan seksual li ba'dil rijali, pada sebagian laki-laki. Ini alasan yang ketiga, mungkin saja bisa dijadikan faktor bolehnya poligami. Karena hawa nafsu yang terlalu besar, sementara dia tidak bisa menyalurkan dengan baik, maka jika tidak terjadi poligami, maka bisa jadi nanti dia akan terjerumus pada perzinahan. Dan satu istri kurang tidak cukup mengatasi syahwat, maka itu bisa dijadikan solusi dengan adanya poligami. Nah, itu sebab khususnya yang menyebabkan seorang suami itu boleh poligami. Tapi bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia prosedurnya ada dalam poligami. Bagaimana prosedurnya kita lihat di KHI atau Kompilasi Hukum Islam dari pasal 56 sampai pasal 58. Ini pasal 56 ya disebutkan. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kemudian yang kedua, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 PP nomor 9 tahun 75. Jadi, suami kalau mau poligami harus dapat izin dulu dari pengadilan agama. Dan pengadilan agama punya kewenangan absolut dalam mengatur proses pengajuan izin poligami. Kemudian ayat 3, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi artinya poligami tidak diakui, maka harus ada izin terlebih dahulu. Pasal 57 disebutkan, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jadi, 3 alasan ini yang menyebabkan poligami diizinkan. Agak berbeda ya dengan yang tadi ya. Lebih spesifik pada faktor istrinya. Jadi kalau istrinya mandul misalnya, atau istrinya sakit, atau istrinya sudah mengakui bahwa aku sudah bisa menjalankan kewajiban mas sebagai istri mas, nah, aku izinkan kamu untuk menikah lagi.
Ya. Kemudian pasal 58 sebutkan di ayat 1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu adanya persetujuan istri. Jadi nanti ketika suami mengajukan izin poligami ke pengadilan agama, maka harus juga dilampirkan surat pernyataan istri yang bersedia untuk mengizinkan suaminya menikah lagi atau berpoligami. Dan yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka. Jadi ada surat pernyataan atau surat keterangan yang menyatakan suami mampu untuk menafkahi istri-istrinya. Misalnya melampirkan nomor rekening, melampirkan buku rekening, atau melampirkan harta kekayaan atau daftar kekayaan yang dia miliki, atau melampirkan besaran pendapatan yang dia dapatkan dalam berusaha atau mungkin bekerja, itu bisa dilampirkan sebagai bukti kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Dan juga ayat 2 itu berkaitan dengan izin istri. Persetujuan istri bisa dapat secara tertulis atau lisan. Yang ketiga, ayat 3 itu berkaitan dengan bagaimana jika istrinya tidak bisa didatangkan atau tidak bisa dihadirkan di pengadilan untuk proses izin poligami. Kemudian pasal 59, masih ada ya 59 ya. Disebutkan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu, maka pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Jadi misalnya istrinya tidak bersedia ya memberikan izin, maka nanti misalnya suaminya akan mencoba banding lagi, banding dulu ke pengadilan tingkat banding. Gagal juga, ya dia akan main ke sana tingkat kasasi ke mahkamah untuk mendapatkan kepastian istrinya bersedia atau tidak dalam memberikan izin poligami. Ya. Nah, itu tadi KHI yang mengatur tentang poligami dari pasal 50 tadi 56 sampai 59. Kemudian implikasinya, implikasi poligami dalam hukum Islam. Kira-kira maksudnya apa implikasi poligami ini? Implikasi poligami yang bisa disebutkan di sini adalah adanya munculnya istilah poligami liar dan poligami legal. Ini implikasi poligami. Poligami legal dan poligami liar. Apa itu poligami legal? Yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi suaminya mengajukan izin poligami dulu ke pengadilan agama, dan pengadilan agama mengeluarkan izin poligami kepada suami yang mengajukan tadi. Berarti setelah dikeluarkan izin itu dan terjadi pernikahan itu, maka pernikahannya atau pernikahan poligaminya adalah berstatus legal. Itu yang legal ya, ada izin dari pengadilan. Sedangkan poligami liar adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan, tapi perkawinan tersebut tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Jadi tidak ada izin. Boro-boro izin diajak nikah yang kedua kalinya secara sembunyi-sembunyi kok bisa legal. Ada bentuk-bentuknya poligami liar itu tadi. Pertama, lihat poligami dalam masa iddah. Misalnya suami menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri. Nah, setelah itu kan istri menjalani masa iddah, setelah ditalak raj'i,
oleh suaminya. Nah, selama masa iddah itu, si istri yang ditalak itu haram menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan bagi mantan suami atau suami yang mentalak istrinya tadi, itu tidak ada batasan, tidak ada larangan menikah lagi. Artinya bebas, karena suami tidak dikenakan kewajiban masa iddah. Nah, kemudian karena tidak ada larangan suami untuk menikah lagi, ternyata di saat masa iddah istri berlangsung, suami nikah lagi dengan perempuan lain. Tapi di sisi lain, karena dia masih sayang dan cinta dengan istri yang pertama, yang sudah menjalin masa iddah tadi, tidak di tidak apa? Tidak ditalak, maksudnya tidak dibiarkan, tapi dia masih rujuk. Nah, dengan demikian, suami ketika menikahi yang kedua kalinya itu sudah poligami. Karena saat istri sedang menjalin masa iddah, dia sudah menikah lagi. Jadi dia sudah punya istri satu lagi, sementara mantan istrinya belum ditalak, belum di, belum akhirnya dibiarkan. Dan itu menyebabkan istrinya nanti kalau belum habis masa iddahnya, dia bisa rujuk. Jadi itu menandakan bahwa suaminya sebenarnya sudah melakukan poligami. Dia karena dia membiarkan dia menikah lagi dengan perempuan. Artinya istilah dari hukum disebutkan bahwa perilaku ini termasuk penyelundupan hukum karena bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 174 ayat 1 yang menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal. Jadi ya karena dia sudah menikah secara siri ya, secara tidak ada pencatatannya, maka dia sendiri sebenarnya sudah melakukan poligami dia. Maka harus ada pertanggungjawaban hukumnya ya. Misalnya bagaimana dengan status anak yang lahir nanti dari istri yang kedua itu. Karena poligami ya tidak mungkin karena belum ada izin dari pengadilan agama. Dan pengadilan agama tentu saja tidak akan mengizinkan karena apa? Dia sedang menghadapi mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, sebenarnya 4 bulan. Tidak bisa. Pengadilan pasti akan menolak karena istri yang pertama masih ada di masa iddah gitu ya. Itu masa iddah apa? Itu poligami yang pertama yaitu poligami dalam masa iddah. Lalu yang kedua, poligami akibat berkhalwat. Khalwat atau mesum adalah perbuatan bersembunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan berkawin. Ini terjadi di Aceh misalnya yang mengatakan Konun Aceh nomor 14 tahun 2003 yang melarang adanya khalwat. Menurut pasal 22 Konun Aceh, pelaku khalwat diancam dengan hukuman takzir berupa dicambuk maksimal 9 kali atau minimal 3 kali atau denda maksimal 10 juta dan minimal 2,5 juta. Itu aturan dari Konun Aceh tentang khalwat berdua-duaan di tempat tersembunyi, tempat sepi yang bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, bagaimana penerapan Konun ini? Dalam kebijakan petugas wilayatul hisbah atau penegak syariat Islam di Aceh, namanya kan wilayatul hisbah atau WH, ya, atau dinas syariat Islam. Biasanya mereka ketika menangkap pasangan yang khalwat itu dikasih dua pilihan. Pertama, takzir dengan ketentuan yang tadi disebutkan. Kedua, dipaksa untuk menikah. Pilih nikah atau dicambuk.
biasanya ketika pasangan yang mesum ini ditawari dua pilihan, pasti dia mereka memilih untuk menikah saja karena lebih kecil resiko daripada risiko dicambuk sakit 9 kali itu lumayan sakit loh ya. Jadi mereka biasanya milih tahzir. Persoalan akan muncul jika ternyata yang khalwat itu laki-laki yang sudah punya suami, sudah punya istri. Bagaimana caranya? Ya tentu saja ini namanya penyelundupan hukum karena belum ada izin pernikahan mereka ini. Apalagi pernikahan yang pertama mereka sudah sah dan dicatatkan di KUA. Nanti kan kalau dia menikah yang kedua karena karena ketangkap berbuat mesum atau khalwat, ya berarti ada penyelundupan hukum. Jadi perkawinan pasangan khalwat ini dipastikan berlawanan dengan ketentuan pasal 4 nomor 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Sama seperti tadi. Karena belum ada izin dari pengadilan agama untuk pernikahan yang berikutnya. Yang kedua, ketiga, atau keempat. Nah, itulah poligami liar. Dan mungkin saja ada lagi jenis-jenis poligami liar lainnya yang mungkin baru terdeteksi dalam waktu terakhir atau waktu belakangan ini. Nah, nanti silakan kalian kumpulkan kalau memang ada ada unsur lain, misalnya poligami liarnya muncul aspek baru, ya silakan tunjukkan, sampaikan kepada saya. Tapi bukan itu tugasnya ya, nanti akan ada tugas lain yang akan saya umumkan setelah itu ya. Oke, baik, selesai ya. Berikutnya adalah pengumuman saya berkaitan dengan tugas. Baik, perhatikan ya. Saya akan share ya. Ini dia. Ya. Lihat. Tugasnya apa? Ini. Nah, ini dia ya. Tugas 6 mencari dan menganalisis putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Ya. Ya. Oke, lihat. Jadi tugas kalian adalah carilah putusan pengadilan agama tingkat pertama ya. Dari mana saja, bisa dari PA mana saja, tapi harus pengadilan agama tingkat pertama atau PA, bukan bukan PTA, bukan MA. Ingat ya, pengadilan agama tingkat 1 atau PA, bukan PTA, bukan MA. Ingat, harus teliti ini ya, jangan jangan sampai salah pilih. Yang memuat putusan pengadilan agama tentang izin poligami. Setelah itu buatlah analisis yang memuat A. Duduk perkara. 1. Duduk perkara. 2. Alasan pengajuan izin poligami. 3. Putusan majelis hakim. Berikut alasannya. Ingat ya, buatlah analisis atau buatlah makalah yang menganalisis satu putusan pengadilan agama tingkat pertama tentang izin poligami. Dengan acuan 1, isinya adalah duduk perkaranya apa, kemudian alasan pengajuan poligami apa, dan yang ketiga, bagaimana putusan majelis hakim berikut alasan. Ingat, catatan dari saya adalah setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya. Ya, saya ulangi ya. Ingat, setiap mahasiswa harus berbeda nomor putusannya. Jika ditemukan kesamaan putusan, maka nilai mahasiswa peniru dan yang itu akan dikurangi setelah. Jadi saya untuk ini tugas 6 saya akan teliti. Jadi saya cek, benarkah ini sama enggak? Kalau ketahuan sama, saya tidak akan pusing-pusing
siapa yang meniru, siapa yang akan ditiru. Saya langsung kasih sanksi kepada dua-duanya ya. Yang meniru dan yang ditiru saya langsung kurangi nilainya. Kurangnya setengah ya. Dia bisa jadi 40, skornya 40 atau 45. Kalau ketahuan nilainya apa tugasnya itu saling copy paste. Makanya saya sarankan usahakan ketika membuat tugas ini kelas masing-masing A, C, D, S, C, D, HKI, C, D itu berembuk sebelum memulai mengerjakan tugas berembuk dulu. Ayo kita cari dulu putusannya. Kalau sudah ketemu kita diskusikan. Kamu apa? Saya apa? Dia apa? Nanti lihat. Kalau ada kesamaan maka diputuskan siapa yang harus mengganti. Siapa yang akan melanjutkan. Jadi seperti itu ya supaya mudah. Jangan sampai di masing-masing kelas ada kesamaan dalam pembuatan analisis, pembuatan makalahnya. Itu solusi saya untuk mencegah terjadinya kesamaan. Memang tidak ada niat, tapi kan yang namanya putusan bisa jadi ada yang sama. Kemungkinan ada yang sama. Maka harus dipastikan cara untuk mengingatkannya adalah kalian harus berdiskusi terlebih dahulu sebelum membuat makalah. Ya. Nah, perhatikan petunjuknya. Tugasnya individual, bukan tugas kelompok. Kedua, diketik di MS Word. Ketiga, lampirkan juga file hasil putusan pengadilan agama. File PDF-nya dilampirkan. Saya menyarankan kalau kalian ingin mudah, cari di laman putusan pengadilan. Kan ya, saya coba bantukan ya. Saya bantukan cari alamatnya ini. Oke, kan ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Kita lihat nih contohnya nih ya. Perhatikan. Nah, ini ya. Ini cara kalian mencari putusan. Kita ketik aja putusan 3 Mahkamah Agung.go.id ya. Setelah itu kita lihat di direktori. Nah, kita lihat itu ya. Direktorinya cari ke Perdata Agama. Ini ya, Perdata Agama. Oke, diklik. Nah, kemudian setelah muncul, kita lihat di situ semua direktori pidana khusus atau Perdata Agama nih ya. Pilih direktori Perdata Agama. Ya, klik ya. Nah, setelah itu kita lihat di bagian bawah itu ada izin poligami. Nah, ini dia ya. Klik izin poligami. Ada 8.984 putusan. Banyak. Cukup lah ya. Diklik. Nah, baru setelah itu udah muncul tuh. Muncul yang berkaitan dengan izin poligami. Nah, itu banyak sekali. Nanti kalau sudah baru di-download. Ya. Nah, maksud saya, kalau kalian ingin mencari, maka pilih dengan cara seperti ini ya. Putusan 3 Mahkamah Agung.id, pilih Perdata Agama, pilih izin poligami. Lalu setelah itu nanti muncul. Semua ini pengadilan agama ada. Tapi tolong dicek ya hati-hati, jangan sampai larinya ke Mahkamah Agung kasasi, jangan. Atau PTA, hindari PTA dan Mahkamah Agung kasasi. Makanya kalian cek dulu isinya bagaimana. Kalau sudah sesuai izin poligami, baru bisa di-download. Nah, nanti kalau sudah di-download, kalian bisa diskusikan dengan teman-teman sekelas. Saya ini nih, putusan nomor ini, pengadilan agama ini. Kamu siapa? Kamu apa? Kalau sama harus diganti lagi. Cari yang lain yang sesuai. Kalau sama, saya akan
kurangi itu yang meniru dan yang ditiru. Karena saya tidak bisa mengecek siapa yang meniru, siapa yang ditiru. Nah itu tadi, sekarang balik ke yang tadi ya, ke tugas. Nanti itu dilampirkan ya, lampiran PDF-nya dilampirkan, kan tadi yang sudah di-download, dilampirkan, dan juga Anda tulis makalannya. Jadi ada dua file ya, satu laporan tugasnya, kedua file lampiran putusannya dalam bentuk PDF. Batas akhir pengumpulan tugas untuk HKI C dan D hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk HES C dan D hari Selasa tanggal 18 November 2025. Pukulnya sama yaitu pukul 7.00 WIB. Ya, sama untuk jamnya. Tanggalnya beda, harinya beda. Dan perhatikan batas akhirnya. Kalau lewat dari waktu yang ditentukan, maka tidak bisa ditentukan, berarti tidak ada nilai bagi mereka yang terlambat. Oke, saya kira itu untuk tugas. Semoga bisa dipahami dengan baik materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di YouTube maupun yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.